Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel TPA. Rekan-rekan sekalian, mari kita selalu mempersiapkan diri untuk selalu belajar bersama, karena sejatinya manusia yang belajar itu akan menjadi manusia yang akan bisa mengetahui apa yang belum ia ketahui, sehingga dia nanti akan bisa memahami setiap persoalan-persoalan, dan kita akan mendapatkan wawasan dari setiap persoalan dan dapat mengatasi setiap masalah-masalah yang ada. Marilah kita berdoa bersama-sama sebelum kita membahas soal satu persatu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Langsung saja yuk kita bahas nomor 1. Keimanan terhadap malaikat dapat melahirkan sikap dan perilaku sebagai berikut. A. Iman bertambah kuat. B. Selalu berhati-hati dalam setiap perbuatan, perkataan maupun niat. C. Menambah ketaatan beribadah. D. Motivasi, kedisiplinan, dan ketaatan. E. Kontrol diri dari perilaku negatif. F. Nilai responsibilitas. Orang-orang yang beriman akan memiliki sikap di atas, dan perintah beriman kepada malaikat-malaikat merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijelaskan di dalam firman-Nya. Dijelaskan di dalam Al-Quran surat apa? Silakan untuk dipilih dari jawabannya yang sudah tersedia. Akan saya bacakan lagi pilihan jawabannya. A. Quran surat Ali Imran ayat 103. B. Quran surat Al-Baqarah ayat 285. C. Quran surat An-Nahl ayat 49. D. Quran surat Al-Maidah ayat 59. E. Quran surat Al-Mu'minun ayat 26. Manakah jawaban yang paling tepat dari keimanan atau perintah beriman kepada malaikat itu dijelaskan dalam Quran surat apa? Saya hitung mundur mulai dari 5, 4, 3, 2, 1. Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang ya, betul sekali, jawaban yang paling tepat adalah yang B. B yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 285. Nah, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihim mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Yang artinya Rasulullah telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Untuk soal nomor 2, membunuh dengan alat yang tidak bisa mematikan, tiba-tiba orang tersebut mati. Dalam hal ini perbuatan ini dilakukan dengan sengaja, tetapi ia tidak menghendaki korbannya itu mati, seperti seorang yang melempar batu kerikil atau memukul orang lain dengan kayu yang kecil. Ternyata orang yang terkena lemparan atau pukulan itu mati, walaupun benda yang digunakan untuk melempar atau memukul menurut adat kebiasaan tidak akan berakibat korbannya mati dan tidak bertujuan untuk mematikan korban. Dan jika itu terjadi bagaimana Islam mengatur hukumnya? Atau bagaimana Islam itu mengatur hukumnya? Seperti itu ya. Jawaban yang paling tepat yang mana? Silakan untuk dipilih terlebih dahulu. Saya akan membacakan. A. Pembunuhannya namanya pembunuhan tersalah dengan hukuman qisas. B. Yaitu pembunuhan sengaja dengan hukumannya diyat mughaladah.
Yang C yaitu pembunuhannya seperti sengaja dengan hukuman membayar diat. D. Pembunuhan terencana dengan hukuman kisos. E. Pembunuhan seperti sengaja dengan hukuman kisos. Manakah jawaban yang paling tepat? Silakan untuk dipilih. Saya akan menghitung mundur mulai dari 5, 4, 3, 2, 1. Nanti akan kita bahas bersama-sama. Pembahasannya ya sudah muncul di layar monitor Bapak Ibu sekalian, bahwasanya pembunuhan itu ada 3, yaitu pembunuhan yang disengaja hukumannya adalah kisos, pembunuhan seperti sengaja hukumannya adalah membayar diat mughaladah, dan pembunuhan tersalah hukumannya adalah membayar diat mukhafafah. Pembunuhan yang disengaja ya emang direncanakan dan menggunakan alat yang mematikan. Sedangkan pembunuhan seperti sengaja yaitu pembunuhan secara disengajakan tetapi tidak menggunakan alat-alat yang mematikan dan membuat nyawa seseorang tersebut melayang atau meninggal dunia. Sedangkan pembunuhan tersalah adalah pembunuhan yang dilakukan karena unsur ketidaksengajaan atau tidak niat untuk membunuh seseorang, kemudian dia misalkan menembak seekor burung di angkasa kan, tetapi karena peluru tersebut meleset ke pohon yang di situ ada orangnya, maka itu termasuk pembunuhan tersalah. Jadi jawaban yang paling tepat terkait dengan pertanyaan yang ada di dalam soal nomor 2 yaitu seorang yang melakukan pemukulan dengan tidak menggunakan alat yang tidak mematikan, tetapi membuat seorang tersebut meninggal dunia. Artinya memukulnya tersebut dengan unsur kesengajaan kepada seorang yang ingin dipukul dan menyebabkan nyawa seorang tersebut meninggal. Berarti dari soal tersebut pembunuhan tersebut merupakan pembunuhan seperti sengaja dan hukumannya yaitu dengan membayar diat. Cukup jelas pembahasan terkait dengan jenis-jenis pembunuhan. Untuk selanjutnya kita akan lanjutkan untuk nomor soal yang ketiga. Akan saya bacakan, dalam sebuah realita yang sering kita jumpai di media sosial maupun berita televisi terkait dengan kasus kenakalan remaja yang terjadi di dalam lingkungan keluarga menyebabkan miris dan PR besar bagi pendidik, lebih-lebih guru agama. Sebagaimana contoh, ada seorang anak remaja yang berani memukuli ibunya dikarenakan keinginannya tidak diberikan, yaitu meminta sepeda motor yang akan digunakan untuk touring keluar kota. Jika sesuai aturan yang ada, anak yang masih di bawah umur dilarang mengendarai motor. Dari akibat yang dilakukan anak remaja tersebut yang tanpa pikir panjang mengakibatkan ibunya harus dirawat di rumah sakit. Dan dari perbuatan tersebut si anak telah melakukan dosa dan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an mengenai larangan berkata Jadi melarang saja tidak diperbolehkan, apalagi memukul. Dari peristiwa tersebut mengandung kias ditinjau dari kekuatan ilat atau peristiwa dalam furuknya, termasuk ke dalam bentuk kias: A. Musawi atau jali, B. Adna atau adof, C. Aulawi atau aqwa, D. Sad az-zarra'i, E. khafi. Silakan untuk dipilih setelah kalian analisis terkait dengan persoalan yang ada di dalam kasus tersebut merupakan bentuk kias apa, seperti itu ya. Untuk yang A tadi Musawi, B Adna, C Aulawi, D Syad Az-Zarra'i, E Khafi. Ya, mari kita bahas bersama-sama. Akan kita bahas dari apa sebenarnya persoalannya. Ya, kita lihat di layar monitor bahwasannya di situ ada kias musawi atau jali, kemudian kias aulawi, dan yang ketiga ada kias al-adna. Itu maksudnya apa? Yuk kita kaji satu persatu. Kias musawi atau jali yaitu kias yang ilatnya ditegaskan oleh nas bersamaan dengan penetapan hukum asal, atau ilatnya itu tidak ditegaskan oleh nas tetapi dapat dipastikan bahwa tidak ada pengaruh dari perbedaan antara asal dan furuk. Contoh, membakar harta anak yatim sama dengan memakan harta anak yatim, meracuni orang lain sampai mati sama dengan membunuh orang lain.
Yang kedua yaitu kias aulawi, adalah jenis kias yang mana ilat yang ada pada furu' lebih atau lebih besar dari ilat yang ditetapkan, sehingga hukum yang berlaku sama-sama berdosa. Contohnya dalam Al-Quran disebutkan dilarang menyakiti hati orang tua sebab akan mendapat dosa. Dalam keseharian ada yang memukul orang tua, perbuatan ini tentu lebih besar dari sekedar menyakiti hati, maka hukum dikiaskan juga berdosa sebagaimana menyakiti hati orang tua. Artinya hukum menyakiti orang tua dengan mengatakan ah saja itu sudah membuat hati orang tua menyakiti gitu loh ya. Apalagi kalau dia itu sampai memukul, bahkan berdarah-darah hingga sampai ke rumah sakit, itu sesuatu yang hukumnya itu lebih besar gitu. Sedangkan yang ketiga adalah kias adna, yaitu ilat yang ada pada furu atau cabang lebih rendah bobotnya dibandingkan dengan ilat yang ada pada asal. Misalnya sifat memabukkan yang terdapat dalam minuman keras seperti bir itu lebih rendah kadar alkoholnya dari sifat memabukkan yang terdapat di dalam khamar yang kadar alkoholnya lebih keras sehingga cepat memabukkan. Dari pernyataan tersebut bahwasannya ketika orang tua tadi memukul orang tuanya itu termasuk kias al-aulawi, atau suatu perkara itu lebih besar daripada dalil yang ditegaskan di dalam Al-Quran maupun pernyataan yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi cukup jelas ya kita memilih jawaban terkait dengan soal nomor 3, yaitu kias aulawi atau aqwa. Kias yang D itu syad az-zarro itu bukan termasuk dari kias, dan khofi itu juga bukan termasuk bagian dari kias ya. Sedangkan untuk soal selanjutnya yaitu nomor 4, dalam menjalankan misi dakwah para wali selalu menggunakan pendekatan yang sangat kompleks dan diterima di segala lini kehidupan sosial budayanya, sehingga Islam sangat mudah dengan pesatnya berkembang, seperti metode dakwah melalui batik yang bercorak serat akan makna yang mengandung filosofi di dalamnya, sehingga orang-orang dapat mengerti pesan, keindahan dan karya seni batik di Indonesia. Metode dakwah tersebut termasuk ke dalam A. Hikmah, B. Mau'idhah, C. Jadal, D. Tadwin, E. Bilhal. Manakah jawaban yang paling tepat dari rekan-rekan sekalian? Manakah jawaban yang paling tepat dari rekan-rekan sekalian? Silahkan untuk dipilih. Saya akan menghitung mundur mulai dari 5, 4, 3, 2, 1. Mari kita bahas bersama-sama ya. Akan saya tampilkan pembahasannya, bahwasannya al-hikmah itu dengan cara yang bijaksana, mau'idhah itu dengan cara kita berceramah, jadal itu berdebat, tadwin itu adalah dengan cara tulisan atau bentuk karya seni, dan bilhal itu dengan perbuatan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah tadwin, melalui tulisan seni yang di situ mengandung unsur pesan yang terkandung di dalam sebuah batik, sehingga orang-orang mampu merasakan keindahan dan tertarik dengan budaya yang ada di Indonesia ini, sehingga kita bisa memakai batik yang di situ akan memiliki serat akan makna. Itu adalah dakwah juga yang dilakukan oleh para wali songo. Sedangkan soal nomor 5, sifat tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan mudah dilakukan tanpa perlu kepada pemikiran dan pertimbangan adalah pendapat ahli yang mengemukakan pengertian akhlak menurut A. Ibnu Miskawih, B. Imam Ghazali, C. Ahmad Amin, D. Al-Jurjani, E. Imam Ahmad. Ini adalah pendapat pengertian akhlak menurut para ahli yang beliau itu mendefinisikan akhlak sesuai dengan kajian ilmu yang sudah mereka kuasai, sehingga
beliau melakukan pendefinisian dari definisi akhlak itu apa, seperti itu ya. Jadi Ibnu Miskaweh, Imam Al-Ghazali, Ahmad Amin, Al-Jurjani, Imam Ahmad, ini semua memiliki definisi terkait dengan akhlak. Namun akhlak yang manakah yang sesuai dengan pernyataan, yaitu perbuatan yang menimbulkan dengan mudah dilakukan tanpa perlu pemikiran dan pertimbangan. Dari soal tersebut ada kata kuncinya, yaitu sifat yang tertanam dalam jiwa. Nah, tertanam dalam jiwa ini adalah pendapat yang menjadi ciri khas oleh. Mari kita bahas bersama-sama. Menurut Imam Ghazali, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan berbagai macam perbuatan dengan mudah dan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Sedangkan menurut Ibnu Miskaweh, akhlak adalah perilaku jiwa seseorang yang mendorong untuk melakukan kegiatan-kegiatan tanpa melalui pertimbangan. Sedangkan menurut Ibrahim Anis, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang melahirkan bermacam-macam perbuatan, baik atau buruk, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Sedangkan untuk yang keempat, menurut Profesor Dr. Ahmad Amin, akhlak adalah kebiasaan baik dan buruk, segala sesuatu yang kehendak terbiasa dilakukan. Seperti halnya contohnya berkedip, bernafas, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah kebiasaan tanpa memerlukan atau sudah menjadi refleks. Itu termasuk bagian dari definisi akhlak menurut Profesor Dr. Ahmad Amin. Sedangkan untuk yang nomor 5, yaitu menurut Ki Hajar Dewantara, akhlak adalah segala soal kebaikan dan keburukan di dalam hidup manusia pada umumnya, khususnya yang mengenai gerak-gerik pikiran dan rasa yang berupa sebuah perbuatan. Ki Hajar Dewantara juga menegaskan bahwa akhlak merupakan sifat ketertiban tata di dalam hidup manusia lahir dan batin, sehingga hidup manusia itu terlihat berbeda dengan hidup makhluk-makhluk yang lainnya. Yang keenam adalah menurut Ja'ad Maulana, akhlak adalah segala macam gerak jiwa manusia, apa yang dibiasakan mereka dari perbuatan dan perkataan yang menyingkap hakikat-hakikat baik dan buruk. Jadi intinya ketika Imam Al-Ghazali, yaitu sesuatu yang tertanam dalam jiwa tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Sedangkan menurut Ibnu Miskaweh, yaitu suatu perilaku jiwa yang tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Ingat, hampir mirip ya. Cuman yang tertanam dalam jiwa dan perilaku jiwa. Sedangkan Ibrahim Anis adalah sifat yang di situ menimbulkan perbuatan baik maupun buruk tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Itu sesuatu yang mendorong untuk berlaku baik atau buruk. Itu menurut Ibrahim Anis. Sedangkan menurut Profesor Dr. Amin, yaitu suatu kebiasaan yang sudah menjadi tabiat, seperti halnya manusia itu bernafas dan lain sebagainya. Akhlak sudah demikian, sesuatu yang sudah melekat kebiasaan yang ada pada dirinya, dan itu sudah dianggap sebuah ya kelaziman yang ada di dalam kehidupan manusia ini. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara adalah segala soal kebaikan dan keburukan manusia pada umumnya, mengenai gerak-gerik pikiran, rasa, pertimbangan perasaan, sampai mengenai yang intinya manusia tersebut memiliki tata aturan yang ada di dalam lahir maupun batin manusia, memiliki adab bagaimana dia bersikap yang di situ berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya. Sedangkan menurut Ja'ad Maulana, akhlak adalah segala macam gerak jiwa manusia, apa yang dibiasakan mereka dari perbuatan dan perkataan yang menyingkap hakikat-hakikat baik dan buruknya. Itu yang menyingkap bagaimana itu dia bersikap baik dan bersikap buruk, itu dinamakan akhlak. Sama saja kayak ilmu ya, ilmu yang menyingkap tentang kejiwaan manusia itu dari ilmu psikologi. Nah, menurut Ja'ad Maulana juga seperti itu, tapi dia mengkaji terkait dengan akhlak. Jadi dari pernyataan tersebut, soal nomor 5 yang paling tepat adalah menurut Imam Ghazali, yaitu suatu yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan mudah tanpa melakukan pemikiran dan pertimbangan. Ya, cukup jelas untuk dapat kita pahami bersama dari pembelajaran kita di manapun kalian berada, sudah dapat menyimak pembelajaran kali ini.
Apabila ada salah kata, tutur kata, ada sebuah hal-hal yang kurang berkenan di hati para pemirsa sekalian, saya undur diri dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekhilafan saya yang saya buat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni apa yang telah saya lakukan, dan jika ada kebenaran di dalam ilmu atau majelis ini, maka semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, jangan lupa untuk teman-teman untuk selalu memberikan masukan, arahan dan bimbingan kepada saya, karena saya juga di sini juga masih belajar untuk bersama-sama agar kita memahami, mengkaji ilmu Al-Qur'an, itu ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa memperdalam dari basic ajaran-ajaran yang ada di dalam materi-materi Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, dan lain sebagainya. Semoga kita dapat mungkin itu saja pembahasan dan belajar kita di ketemuan kali ini. Saya tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.